Oke, baik, perkenalkan nama saya Jacob Hermanus. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang analisis web. Oke, ini dari covernya, kata pengantar, daftar isi. Ini pendahuluannya, latar belakang, tujuan makalah, rumusan makalah, dan pembahasan. Dari Shopee, saya pertama mengambil Shopee, diklaim sebagai mobil marketplace yang menawarkan konsep konsumen ke konsumen. Artinya, setiap orang dapat mencari, berbelanja, dan berjualan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat fitur live chat antara penjual dan pembeli, dapat ditawar, kemudian dalam menginput gambar. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Itu untuk kekurangan. Ini kegunaan: merupakan aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen yang siap menawarkan kemudahan dalam jual beli. Shopee hadir untuk mempermudah siapapun dalam mendaftarkan produk-produk mereka dan mengatur persediaan serta memfasilitasi transaksi keuangan. Ini experience. Yang kedua, saya mengambil Traveloka. Ini antarmuka Traveloka. Pertama kali, kita akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan tema biru pada home page web. Traveloka dia lebih mengutamakan mesin atau program pencarian tiket, pesawat, dan juga hotel. Namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap, dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Kelebihannya, harga yang kompetitif, proses yang cepat, pilihan pembayaran yang beragam, terdapat promo. Ini kekurangannya, dalam penerbangan internasional belum mencakup seluruh wilayah dunia, jadi hanya wilayah yang terfavorit. Kekurangan dari Traveloka. Dan ini masih di bawahnya lagi. Untuk usability, kegunaannya ini experience. Dan yang ketiga, saya mengambil Tokopedia. Interface-nya, saya masuk website tokopedia.com. Saya langsung dihadapkan oleh iklan promo yang menarik. Promo tersebut sangat menarik karena memakai kata lucky deal, diskon hingga 20%, sehingga saya langsung ingin tahu dan membaca informasi dari iklan tersebut. Pada bagian atas website terdapat tab kategori, share, bantuan, login, dan sign up. Desain dari tab tersebut simple, mudah terlihat, dan paling sering dipakai oleh user. Ini dia. Saya scroll ke bawah, langsung terlihat daftar kategori benda yang ingin dibeli. Sebagai pengunjung yang baru pertama kali membuka, saya langsung paham bagaimana cara mencari benda yang saya inginkan di website tersebut. Ada juga list mengenai barang-barang yang sedang populer. Tampilan flat sehingga fokus user menjadi tertuju pada informasi barang. Dan ini halaman kategorinya. Pada halaman kategori terdapat informasi kurang penting di bagian atas, menjelaskan kategori apa yang ditampilkan. Penempatan tombol share juga kurang cocok karena menghabiskan tempat. Seharusnya diletakkan di bagian kanan, sehingga bagian kanan tidak kosong. Pada pemilihan barang yang ini, gambar tersusun rapi dengan informasi mengenai harganya, sehingga ramah bagi user yang baru pertama kali datang ke website ini.
Halaman barang. Pada halaman barang, informasi yang ditampilkan sudah lengkap dan simpel. User dapat langsung mengetahui semua informasi mengenai barang. Ini kelebihan Tokopedia, adalah penampilannya yang ringan dan segar. Setelah itu ini kekurangannya, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error, terlalu sering maintenance sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal, dan seterusnya. Ini untuk usability, kegunaannya, dia memiliki waktu untuk mengembangkan bisnis Anda, pembagian pekerjaan yang jelas, bantu menciptakan sistem yang bekerja untuk Anda. Yang ketiga, experience, pengalaman. Saat mengunjungi website ini, saya merasakan tampilan yang rapi pada bagian awalnya dengan struktur yang rapi juga, serta perpaduan warna yang pas, meskipun saya sendiri masih bingung cara menggunakannya. Daruma yang keempat, interface. Website ini diisi dengan penuh penawaran produk peralatan bangunan dan didesain rapi pada promosi dan menu pilihan yang tersedia. Pada website ini diisi dengan perpaduan warna merah dan putih dengan kombinasi yang baik. Terdapat logo konstruktor pada tulisan Darumanya. Usability. Website ini berisi penjualan produk bangunan dan peralatan perlindungan diri yang lengkap dan terjangkau. Terdapat deskripsi barang dan spesifikasi barang dari supplier resmi. Experience. Saat mengunjungi website ini, saya merasakan tampilan yang rapi pada bagian awalnya dengan struktur yang rapi juga, serta perpaduan yang pas. Tetapi pada saat menu produk yang menunjukkan deskripsi atau spesifikasi ditulis dengan bahasa Inggris, yang membuat beberapa orang tidak mengerti dengan bahasanya. Yang kelima, Niaga Hoster interface. Rata-rata time yang stabil di luar maintenance. Dan ini kelebihannya, load time yang cukup cepat. Kelebihan secara keseluruhan, rata-rata uptime-nya stabil, hasil tes terbaik dalam pengujian load impact, dan seterusnya. Kekurangan Niaga Hoster sudah menerapkan conversation, di mana support ditangani 100% via live chat update, tetapi saat ini memiliki masalah yang serius, di mana respon support yang sangat lama, dan seterusnya. Usability, kegunaan. Tentu kegunaan adalah mengenkripsi komunikasi antara pengguna dengan website Anda secara aman, mencegah penyadapan dan pencurian data penting. Dan ini experience-nya. Saat mengunjungi website ini yang memberikan solusi yang diberikan tim support Niaga Hoster sangat mudah dimengerti bagi saya yang tidak paham teknis, dan saya membaca komen-komen yang ada di web itu, hasilnya memuaskan semuanya. Dan bagi saya, Niaga Hoster bukan sekadar penyedia hosting, melainkan partner bisnis yang dapat dipercaya. Yang keenam, saya memilih website Zalora interface. Pada tampilan awal website, user dimudahkan untuk memilih informasi yang user inginkan, seperti yang menu yang tersedia beserta harganya, lokasi outlet terdekat, promo yang sedang berlangsung, dan lain-lain. Tampilan login pada web Zalora. Apabila kita sudah mempunyai akun, langsung isi form yang ada di atas. Apabila kita belum mempunyai akun pada web ini, bisa kita isi form registrasi seperti pada gambar ini. Nah, ini. Pada web Zalora sudah memiliki daya visual yang baik, bisa terlihat dari tampilan pada web tersebut, sehingga memiliki daya tarik bagi setiap individu yang melihatnya. Tersedia fitur-fitur menu bar,
Kolom pencarian pada web ini memberikan kemudahan pada setiap orang yang ingin melihatnya. Mudahnya pengaksesan pada web ini mempermudah orang untuk menggunakan web ini. Tampilan total harga yang dipesan. Langkah terakhir yaitu memilih tipe pembayaran yang akan dilakukan pada halaman website ini. Terdapat banyak pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan tipe pembayaran yang kita miliki. Setelah melakukan pembayaran, kita langsung mengkonfirmasi pembayaran untuk barang yang sudah kita pesan. Kelebihan dari Zalora. Zalora menyediakan berbagai produk yang dijamin lengkap dan tersusun sangat rapi dan jelas di webnya. Kekurangannya, website semakin berat, kurang begitu mengupdate yang terbaru. Usability atau kegunaan. Zalora berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan kepuasan konsumen. Zalora berusaha untuk mengirimkan barang dalam waktu 2 hari kerja sejak hari pemesanan barang. Selain itu, Zalora juga berusaha memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Kepuasan konsumen inilah yang sebenarnya menjadi tolak ukur sebuah online shop. Agar bisa dikatakan baik atau tidak, jika tidak ada ulasan positif dari konsumen, maka bisa dipastikan sebuah online shop itu tidak baik. Namun, kondisi yang berbeda justru didapatkan oleh Zalora. Zalora mendapatkan berbagai ulasan positif dari konsumen. Pengalaman. Mudah. Itulah kata yang paling tepat untuk mempresentasikan proses belanja di Zalora. Zalora telah mendesain sebuah sistem navigasi yang mampu memandu konsumen untuk transaksi dan membeli barang dengan mudah. Konsumen tinggal mengikuti produk yang sudah dibuat dan langsung bisa berbelanja. Ada satu lagi kemudahan yang diberikan oleh Zalora, yaitu gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung menghitung pengeluaran untuk biaya pengiriman karena sudah ditanggung oleh Zalora. Itu pengalaman saya. OLX yang ketujuh. OLX Indonesia merupakan situs web yang bergerak pada bidang jasa, penjualan dan pembelian barang. Pada situs online, OLX Indonesia merupakan tempat atau wadah kita untuk mencari suatu barang maupun bekas namun kualitasnya tinggi. Waktu loading website, waktu yang dibutuhkan untuk melompat dari satu menu ke menu lain cukup singkat. Kecepatan ini bergantung pada jaringan internet yang digunakan pengakses, serta hal yang tak kalah penting adalah waktu akses. Aksesibilitas, tampilan menunya pun simpel dan mudah untuk dipahami serta diikuti. Menu yang lengkap dan jelas ini mempermudah kita untuk mencari barang baru atau bekas yang berkualitas tinggi dengan mudah untuk mencari produk tersebut. Konten yang bermanfaat, banyak hal-hal yang sangat bermanfaat di sini. Contohnya saja, apabila kita ingin memasangkan iklan, kita bisa mengikuti langkah-langkah untuk memasangkan iklan tersebut dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Apabila kita sudah memasangkan iklan, kita juga bisa langsung login ke OLX Indonesia tersebut, lalu kita bisa langsung memasangkan iklan tersebut. Yang keempat, tampilan dari web ini sangat-sangat menarik. Informasi yang lengkap pun dapat kami jumpai, barang-barang yang masih bagus walaupun sudah bekas, dan juga barang-barang yang baru juga ada dan tersedia lengkap. Kelebihan web OLX. OLX menyediakan berbagai barang dan jasa, baik baru maupun bekas, yang mencakup daerah di seluruh Indonesia. Kekurangan dari web OLX, kemungkinan terjadi penipuan sangat besar karena web tersebut dapat diakses secara umum dan gratis. Usability, kegunaan. Saat ini kita memasangkan iklan bisa mengikuti prosedur, tentunya di sana sudah ada panduannya dan kita tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya dan seterusnya. Experience. Menurut saya website OLX ini sangat menarik dan berhasil, sehingga website
Ini terkenal sebagai jual beli online yang terbesar di Indonesia. Adanya fitur pemilihan lokasi dan kategori mempermudah pembeli mencari barang yang dibutuhkannya sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Namun banyak juga terdapat penipuan karena web tersebut dapat diakses secara umum dan gratis. Yang ke-8 saya memilih web JDID. JDID, di bawah ini adalah gambar utama dari website JDID. Button menu, konten, login, dan ini penjelasan halaman pembuka, logo, animasi berbasis flash, bahasa pemilihan dan warna font. Dan ya, usability kegunaan. Website ini penjualan produk peralatan pelindungan diri yang lengkap dan terjangkau. Terdapat deskripsi barang dan spesifikasi barang dari supplier resmi. Experience dapat disimpulkan bahwa perusahaan JDID memanfaatkan sistem informasi dalam bisnis online untuk menjual produk berupa bermacam barang. Namun perusahaan ini belum dapat memanfaatkan website online-nya dengan baik karena masih terdapat kelemahan dalam sistem informasinya. Yang ke-9 saya memilih Lazada. Ini interface-nya. Pada bagian header halaman Lazada terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan para user seperti menjadi seller, customer service, share, lacak pesanan, login, dan seterusnya. Ini ikon-ikonnya dan kelebihan Lazada. Dia beraneka ragam produk tersedia, banyak diskon yang ditawarkan, website user yang friendly, pengiriman barang cepat. Kekurangan di Lazada: konfirmasi pembayaran cukup lama, fasilitas COD masih belum banyak di beberapa kota, masih belum bisa. Usability: website ini berisi penjualan produk peralatan perlindungan diri yang lengkap dan terjangkau. Terdapat deskripsi barang dan spesifikasi barang dari supplier resmi, dan ini dia spesifikasi barang. Experience: dengan adanya situs belanja online yang mempunyai berbagai kelebihan seperti Lazada, maka perusahaan akan mendapat lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan membeli pada swalayan tertentu. Bukalapak: yang pertama, tampilannya kita ditampilkan registrasi untuk pengguna yang ingin mendaftarkan diri di Bukalapak. Setelah itu, kalau yang sudah lama, kita bisa klik login untuk yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Ini yang kategori produk menampilkan produk yang dijual dalam kategori. Terdapat subkategori untuk memudahkan pengguna mencari barang yang diinginkan. Premium akun: fitur berbayar ini menawarkan fasilitas lebih untuk mengetahui statistik penjualan hingga melihat tren pasar yang tepat untuk meningkatkan transaksi penjualan pengguna. Komunitas: ini forum komunitasnya, blog Bukalapak, buka bantuan, halaman panduan untuk pengguna Bukalapak, keranjang belanja untuk melihat apa saja yang sudah diklik beli. Terus pesan: fitur pesan bisa digunakan pembeli untuk berkomunikasi dengan penjual. Ada transaksi lagi, ini dia transaksi. Dan jual barang untuk pengguna yang ingin membuka lapak. My Lapak adalah fitur untuk pengguna yang memiliki lapak penjual berisi ringkasan akun, data lapak, data transaksi, dan lain-lain. Oke, baik, kita lanjut. Yang ke-13, untuk mempromosikan lapak. Fitur ini fungsinya mirip dengan teknik sondol di Kaskus. Feedback: untuk balik dari pembeli, semakin baik rating yang diberikan, semakin baik reputasi penjual. Beli pulsa dan paket data. Bukalapak melayani pembelian pulsa dan paket data. Cukup memasukkan nomor telepon dan nominal, peserta bisa mendapatkan pulsa setelah melakukan pembayaran. Dan buka dompetnya ini. Kelebihan Bukalapak menggunakan warna merah maron.
sebagai tampilan mereka dan seterusnya. Kekurangannya user khawatir barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang diterimanya. Dan untuk usability, kegunaan website ini berisi penjualan produk, peralatan perlindungan diri yang lengkap dan terjangkau. Terdapat deskripsi barang dan spesifikasi barang dari supplier resmi. Experience. Saat mengunjungi website ini saya merasakan tampilan yang rapi pada bagian awalnya, dengan struktur yang rapi juga, serta perpaduan warna yang sangat pas. Dan untuk penutup, saran, ini dia Shopee. Saran, Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Dan ini yang kedua, Traveloka menambah variabel penelitian atau variabel yang lebih relevan untuk mengukur keputusan pembelian online. Yang ketiga, Tokopedia agar selalu dipercaya oleh pelanggan ataupun calon pembeli, maka hendaknya pihak atau pemilik toko online ini selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang diberikan. Yang keempat, Daruma. Sebaiknya deskripsi dan spesifikasi dibuat dengan bahasa Indonesia. Yang kelima, Niaga Hoster harus memperbaiki masalah respons support yang sangat lama. Untuk Zalora, untuk analisis grafik penjualannya, menurut saya semakin banyak yang mengunjungi dan tertarik untuk berbelanja, maka grafiknya akan naik. Sebaiknya jika tidak banyak yang mengunjungi dan tidak begitu puas dengan apa yang sudah dibeli, maka grafiknya pun akan menurun. OLX saran, OLX harus menyediakan tampilan bahasa Inggris sehingga bisa go internasional. Yang ke-8, JDID, agar selalu dipercaya pelanggan ataupun calon pembeli, maka hendaknya pihak atau pemilik toko online ini selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang diberikan. Yang ke-9, Lazada. Kalau bisa sih COD-nya diperbanyak, masuk ke kota lama, masuk ke kota, karena di kota-kota tertentu belum bisa COD. Yang Bukalapak, coba menjual pulsa dan paket data, karena pesaing sudah menyediakan pembelian toket PLN, pembayaran tagihan listrik, tiket kereta, dan luaran BPJS. Dan ini untuk daftar pustakanya. Oke, sudah habis. Sekian dari video saya. Terima kasih.